Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini kita akan memaparkan berkaitan dengan program belajar. Kita mengambil judul belajar bersama orang tua. Dari belajar bersama orang tua ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan di dalam suatu pendidikan adalah bagaimana menuntun kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan itu tanggung jawab di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sama Ki Hajar Dewantoro disebut Tri Pusat Pendidikan. Nah, bagaimana seorang guru maupun orang tua bisa memenuhi sesuai dengan trilogi pendidikan ing ngarsa sunggurodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangundaso, di tengah membangun motivasi, kemudian tutpuri handayani, di belakang memberi hormat. Nah, oleh karena itu di dalam program ini kita ingin bahwa sinergi antara guru, orang tua, dan murid. Oleh karena itu di deskripsi program, jenis program yang dikembangkan dalam bentuk kokurikuler. Program ini bisa dilaksanakan di semua jenjang, di KB, TK, SD, SMP maupun SMA atau SMK. Karena pembelajaran ini menuntut kolaborasi antara orang tua, murid, dan guru. Program belajar bersama orang tua waktunya itu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Kemudian program ini juga menjadi ajang silaturahmi antara orang tua, guru, dan murid. Sehingga harapannya orang tua itu mengetahui model atau cara belajar di sekolah itu seperti apa. Kemudian orang tua terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Orang tua akan mengetahui kemampuan putra-putrinya baik secara akademik maupun non-akademik atau kepribadian. Nah, oleh karena itu di dalam pengembangannya program ini membentuk karakteristik lingkungan. Karakteristik yang pertama yaitu berkaitan dengan emosi positif, yaitu menunjukkan sikap anak itu gembira, senang. Kenapa? Karena bersama orang tua datang di sekolah. Yang kedua, menunjukkan karakteristik keterampilan berinteraksi sosial. Lingkungan sekolah berkaitan dengan berbagai orang tua yang datang, kemudian anak-anak itu saling mengenal. Jadi anak mengenal orang tua temannya, orang tua mengenal teman anaknya. Kemudian keterampilan dalam mencapai tujuan. Di sini orang tua dan murid itu saling mengembangkan diri untuk berdiskusi sehingga capaian tujuannya itu akan terpenuhi. Kemudian yang keempat, menerima dan memahami kekuatan. Yaitu apa? Orang tua, guru, dan murid itu akan mengetahui atas kesadaran, kemampuan guru, kemampuan murid, dan kemampuan orang tua dalam mengembangkan bakat muridnya. Jadi asesmennya orang tua akan mengetahui, oh murid anak saya seperti apa bentuk kekuatannya. Kemudian menentukan atau menindaklanjuti tujuan. Nah, menindaklanjuti tujuan ini adalah membentuk rasa cinta, rasa kasih antara orang tua dengan anaknya, sehingga membuatlah suatu kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan. Kemudian menempatkan murid terlibat aktif. Nah, bagaimana orang tua itu bisa bersama-sama murid atau bersama anaknya itu menyelesaikan tugas sehingga anak terlibat aktif di dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang ada di proses pembelajaran.
Kemudian yang terakhir, menumbuhkan daya lenting atau sikap tangguh. Nah, orang tua di sini bisa memotivasi anaknya untuk berusaha dan mengembangkan diri. Nah, kemudian berkaitan dengan human agency atau kontrol. Ini aspeknya yaitu sifat intinya adalah kesengajaan. Bagaimana orang tua dan murid memang punya kesengajaan datang dan niat dari awal itu untuk belajar bersama. Kemudian yang kedua, visi. Bagaimana kita mempunyai semangat yang sama antara orang tua, murid, dan guru untuk mengacu pada bakat dan minat murid. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian aksi, bagaimana orang tua, guru, dan murid itu bersama-sama mewujudkan atau berdiskusi untuk mewujudkan kemampuannya. Semuanya kembali ke kebutuhan murid. Kemudian refleksi, bagaimana mengetahui kemampuan, bakat, dan minat diri murid sehingga mengetahui potensi yang bisa dikembangkan oleh orang tua. Ini refleksinya. Nah, murid di sini juga mempunyai karakteristik kepemimpinan. Oleh karena itu murid diajak bersuara, yaitu apa? Memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan gagasan pada saat proses pembelajaran berlangsung antara orang tua dengan guru. Kemudian yang kedua, memberikan kepercayaan pada murid untuk belajar bermakna kepada orang tua, menyampaikan pendapatnya melalui presentasi. Kemudian yang kedua, aspek pilihan atau choice. Nah, bagaimana guru bisa membuat suatu pilihan kepada murid untuk menentukan kelompok belajarnya? Karena nanti orang tua belajar dengan orang tua yang lain, dengan teman-temannya, dia membuat pilihan itu. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada murid untuk memilih cara menyelesaikan suatu kegiatan. Yang ketiga, bagaimana murid bisa membuat tugas sesuai kreativitas bersama orang tuanya. Kemudian yang ketiga, aspek kepemilikan. Orang tua dan murid itu bersama-sama berkolaborasi, bertanggung jawab untuk proses pembelajaran, sehingga mendorong murid dan orang tua merasa memiliki, mendapatkan hasil pembelajaran yang terbaik. Nah, kemudian kepemimpinan murid dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berkaitan dengan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, kegiatan di dalam belajar bersama ini, orang tua, murid, kemudian guru bersama-sama melaksanakan doa, bersikap santun dan hormat pada orang tua. Ini dilatih di dalam proses program bersama orang tua. Kemudian berkebinekaan global. Siswa atau murid mengenal dan menghargai antara murid dan orang tua murid lainnya. Jadi saling bersilaturahmi, saling memperkenalkan diri, sehingga dari suku, dari budaya, adat yang berbeda, mereka saling menghargai dan mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, mandiri, yaitu apa? Melakukan kegiatan secara tanggung jawab di depan orang tuanya dan di depan gurunya. Yang keempat, bergotong royong. Nah, ini prosesnya adalah murid bekerja sama dengan orang tua dalam menyelesaikan kegiatan proses pembelajaran. Yang kelima, bernalar kritis, yaitu apa? Memberikan kesempatan murid untuk berdiskusi dengan orang tua dan guru, jadi saling bertukar pendapat. Yang keenam, kreatif. Nah, ini harapannya orang tua atau murid itu memberikan ide kepada orang tua dan guru secara bersama-sama. Nah, dari berbagai macam program kegiatan ini, berikut contoh kegiatan belajar bersama orang tua.
demikian contoh program yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.